warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Munawaroh dari SMP Negeri 2 Pondok. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang tag prosedur. Pada yang akan saya sampaikan adalah 3.5, yaitu mengidentifikasi tag prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian dari berbagai sumber yang dibaca atau didengar. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat satu, menjelaskan pengertian tentang tag prosedur. Yang kedua, menentukan ciri-ciri tag prosedur. Nah, apa yang disebut tag prosedur? Tag prosedur adalah tag yang berisi cara membuat, melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan sesuatu tujuan yang diinginkan. Untuk memperjelas materi ini, marilah kita ikuti tayangan video berikut ini. Cara menanam anggrek pada umumnya hampir sama dengan tanaman hias lain. Hanya saja ada pengaruh dari beberapa faktor agar tanaman anggrek dapat hidup dan berbunga dengan baik. Di antaranya adalah pemilihan bibit unggul, faktor lingkungan seperti intensitas cahaya, suhu maupun kelembapan udara, serta pemeliharaan yang meliputi penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit. Perbedaan musim bunga, morfologi, faktor perbedaan genetika menyebabkan anggrek jarang sekali kawin secara alami. Namun, kendala tersebut dapat diatasi dengan campur tangan manusia atau rekayasa. Kali ini kita akan melihat bagaimana cara mengeluarkan bibit anggrek dari botol. Nah, pada praktek kali ini bisa diterapkan untuk beberapa jenis anggrek, yaitu contohnya misalnya ini anggrek Cattleya, yang ini anggrek Dendrobium. Bisa juga diterapkan nanti untuk anggrek bulan atau vanda atau jenis yang lainnya. Nah, pertama, anggrek yang sudah bisa atau siap diaklimasi adalah anggrek yang misalnya contohnya seperti ini. Daunnya sudah panjang-panjang, ya. Akarnya sudah kelihatan kuat. Ini pertanda bahwa bibit anggrek siap untuk dikeluarkan dari botolnya. Pertama, caranya adalah botol ini diberi air kurang lebih sepertiga atau setengah botol. Misalnya begini ya. Kemudian dikocok-kocok. Nah, fungsinya untuk apa air ini? Agar gel yang melekat di akarnya bisa bisa dikeluarkan. Nah, memisah dengan akar-akarnya. Nah, baru dengan alat kawat ini bibit dikeluarkan satu persatu. Yang ditarik adalah akarnya, karena kalau daunnya nanti bisa merusak. Perlahan-lahan satu persatu, kemudian yang perlu disiapkan air bersih dulu. Nah, jadi bibit anggrek ini dicuci dengan air bersih sehingga
Gel-gel yang melekat di akar-akarnya ini bisa betul-betul bersih, karena kalau tidak bersih bisa menimbulkan bakteri yang bisa menyebabkan kebusukan akar atau daun. Ya, ini sambil menunggu selesainya pengeluaran bibit, kita siapkan media yang kedua atau air yang akan diberi dengan obat jamur atau fungisida. Nah, mengapa harus dicuci dengan fungisida? Nah, untuk memastikan bahwa akar-akar atau tanaman ini nanti bisa terbebas dari fungi atau jamur, karena kalau tidak nanti bisa, tadi sudah saya sebutkan bahwa bisa menimbulkan kebusukan akar atau kebusukan daun yang menyebabkan gagalnya pada pembibitan anggrek. Nah, sebetulnya akan lebih bagus jika pencucian itu dengan menggunakan air mengalir atau kran. Nah, tetapi dengan menggunakan bak seperti ini juga bisa, asalkan kebersihannya bisa dipertanggungjawabkan alias pencuciannya itu betul-betul sangat bersih. Contohnya misalnya seperti ini. Kalau sudah betul-betul bersih seperti ini, kita bisa memasukkan atau merendam dalam air yang sudah diberi obat fungisida tadi. Nah, waktunya kira-kira 10 menit. Nah, kalau sudah, nah ini sudah betul-betul bersih. Setelah 10 menit ya, bibit anggrek ini kita rendam di dalam fungisida, air fungisida. Kemudian sebelum kita kompot atau kita tanam pada media, sebaiknya kita tiriskan dulu di atas koran sehingga bisa kering, biar tidak lembab atau tidak mudah membusuk. Nah, satu persatu sambil menunggu bibit-bibit ini istilahnya airnya tuntas alias kering, kita siapkan medianya ya. Media yang kita butuhkan adalah mos atau akar kadaka. Mengapa akar kadaka? Karena menurut menurut kami yang biasa mengadakan pembibitan, akar kadaka itu bisa menyerap air dengan baik ya, sehingga untuk bibit-bibit seperti ini cocok sekali. Karena untuk bibit yang baru saja dikeluarkan dari botol itu memang butuh kelembaban media yang cukup tinggi sehingga tanaman bisa cepat tumbuh ya. Misalnya ya, kita bisa menanam melalui dua cara. Yang pertama melalui kompot. Apa itu kompot? Kompot adalah menanam dalam bentuk kelompok dalam satu pot ya. Nah, itu pembesarannya sambil nanti dipindah kembali, kira-kira umur berapa ya, 1,5 bulan. Nah, nanti bisa saya perlihatkan contohnya. Caranya bagaimana? Yang pertama, kalau yang kompot itu kita tinggal mengambil dengan pinset, kita taruh di atas media, tidak usah dipendam, tidak apa-apa. Nah, jadi seperti ini. Yang penting antara satu tanaman dengan tanaman yang lain tidak saling menumpuk atau bersentuhan, agar nanti tumbuhnya bisa sempurna. Nah, ini terutama yang masih kecil-kecil, kita bisa menanamnya melalui kompot seperti ini ya. Nanti yang besar bisa langsung kita tanam dengan softpot seperti ini.
sementara kita melanjutkan penanaman ini sampai selesai betul-betul habis yang bibit yang kecil. Nanti kita lanjutkan untuk penanaman dengan soft pot yang baru dipersiapkan medianya. Teman pecinta anggrek, untuk penanaman dalam soft pot, pangkal batang anggrek jangan ditutup dengan media, karena andai kata tertutup dengan media seperti ini, misalnya ya, ini contohnya, itu nanti bisa menyebabkan pembusukan pada pohon. Tetapi yang baik adalah seperti ini. Jadi yang dipendam adalah akarnya saja. Ya, nah ini tadi sudah ada beberapa contoh bagaimana penanaman yang baik. Ini saya ulang kembali, ya. Nah ini contoh bagaimana cara menanam agar tanaman tidak rusak atau membusuk. Nah, kuncinya adalah nih, yang dipendam adalah akarnya, bukan batangnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, media tanam bisa kita letakkan pada tray, ya, agar ketika meletakkan, menunggu pertumbuhan lebih lanjut, tidak tidak, misalnya ada angin besar atau apa, tidak berubah tempat atau bergoyang-goyang atau ambruk ya. Nah, ini bisa kita tempatkan pada tray atau tempat lain yang bisa menahan jatuhnya media tadi. Nah, seperti ini, satu persatu sudah bisa tertanam. Nah, untuk perawatannya, ya, dalam waktu 1 minggu, anggrek ini jangan diberi pupuk dulu. Nah, penyiramannya cukup air. Nanti setelah 1 minggu baru bisa diberi penyubur atau nutrisi agar anggrek-anggrek ini bisa berkembang dengan maksimal. Nah, penyiramannya juga jangan terlalu lembab, karena terlalu basah, cukup lembab saja. Kita bisa mengontrol medianya, misalnya seperti ini ya. Nah, ini bisa cukup untuk pertumbuhan anggrek yang masih bayi atau kecil. Tuh. Nah, mungkin itu yang bisa kami jelaskan, bagaimana cara mengeluarkan bibit anggrek dari botol. Mudah bukan? Selamat mencoba. Bagi pecinta anggrek yang masih ragu-ragu, bisa kontak dengan kami ke nomor 085643453689, Rumah Anggrek Ani di Sorogenen, Menayu, Muntilan. Terima kasih.